bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat. Kan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Dan Mas DU di video kali ini membawa kabar berita yang sangat-sangat membagongkan guys ya. Dimana kita tahu bersama beberapa hari ini ramai sekali di media sosial ya. Setelah penolakan PK terpidana Cirebon, ada lagi nih ya yang bikin jengkel netizen se-Indonesia Raya ya. Lagi-lagi ya hukum di Indonesia ya. Ini nggak tahu ya, standar hakim kita memang yang kayak gini atau gimana ya. Jadi setelah kita kemarin tuh bahas hakim PK ya, kita kan ada itu di video sebelumnya ya. Buat kalian yang ketinggalan bisa dicari di video kita sebelumnya. Nah, kali ini kita bahas hakim yang menangani kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun ya, kalau nggak salah ya. Ya ada yang ngomong 300T ya, itulah ya. Ya 271 triliun itu sangat-sangat banyak banget ya guys ya. Aduh, itu kalau kita ngabisin habis berapa turunan tuh ya. Nah, ini yang membagongkan ya, yang membagongkan itu salah satu terdakwa yaitu Harvey Muiz ya, suaminya Sandra Dewi, itu yang dituntut jaksa 12 tahun, hakimnya malah kasih diskon guys. Ada. Kalian tahu akhirnya divonis berapa? 6 tahun setengah aja ya. 6 tahun setengah. Dari yang awalnya jaksanya itu nuntutnya 12 tahun. Dan pertimbangannya ini sangat nggak masuk akal ya. Alasannya kata hakim karena ya si terdakwa ini berkelakuan baik selama persidangan dan juga mempunyai tanggungan ya. Emangnya yang lain nggak ada tanggungan ya? Atau itu yang sidang PK kapan hari? Emangnya mereka nggak berkelakuan baik ya selama sidang? Gimana nih menurut kalian ya? Coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian sambil kita nonton pendapat netizen kira-kira bagaimana nih ya. Oke, yuk kita lanjut. Inilah yang paling seru ya, bagian ini paling seru. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa ya, berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk lihat sini ya, 1, 2, 3 go. Nah, ini pendapat dari netizen seluruh Indonesia nih ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Ketika ada orang yang melakukan kelalaian sampai membuat negara rugi sampai 300 triliun hanya dihukum 6 triliun tahun ya. penjara plus denda 2 miliar rupiah. Di sisi lain ada 7 orang pemuda yang dituduh bersalah telah melakukan ruda paksa dan juga melakukan pembunuhan, padahal tidak ada saksi, tidak ada bukti, kronologi direkayasa dengan jelas gitu kan, dihukum seumur hidup. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Semuanya hanya berdasarkan sumber dari orang kesurupan. This is Indonesia. Ketika ada orang yang melakukan kelalaian sampai ini dari Isrina Sumia ya. Jadi ya itu tadi ya, sumbernya dari orang kesurupan itu ya. Sedangkan yang korupsi merugikan negara 300 triliun malah didiskon guys. Oke lah, lanjut aja. Terima kasih Mbak Isrina Sumia ya. Ini lucu nih. Alasan taya gitu. Dipikir tapi wong gak duwe keluarga dah. Ya opo iki? Hah? Dipikir gak duwe tanggungan dah sing kriminal-kriminal iku. Dan ngene tok yo alasane yo. Kate lagi cuk. Terus ngene yo buat pasukan-pasukan rombengku ya kalau ngambil besi. Nanti kalau ketangkap kalian tinggal sopan aja sama bilang punya tanggungan keluarga dan istri saya Sandra Dewi, gitu aja.
Aduh. Ini Mas Fuad Sasmita ini ya, lucu ya. Ini sering ya Mas Dewo nonton di TikTok ya. Jadi buat kalian ya yang ketangkep ya, ada kasus ya. Pokoknya kalian berkelakuan baik aja ya dan bilang punya tanggungan keluarga ya. Nanti pasti didiskon separuh guys ya. Kalau jaksanya nuntut 5 tahun ya 2,5 lah. Lumayan kan gitu ya. Soalnya kan si Harvey Muiz 12 tahun jadi 6,5. Lumayan. Hampir 50% diskonnya guys ya. Oke, lanjut. Harvey Muiz ditetapkan divonis kurungan penjerong 6,5 tahun atau 6 tahun 6 bulan dan didenda 1 miliar rupiah. Ini mah gue lebih kayak apa ya? Ini kalau sampai negara Cina tahu nih diketawain. Kemarin kan Cina habis ada kan yang dieksekusi. Yang di Cina itu melakukan penggelapan dana 6,8 triliun ya. Hukumannya eksekusi coy. Nah yang ini Harvey Muiz 300 eksekusi mati hukumannya maksudnya. 6 tahun 6 bulan plus denda 1 M. Alasannya apa? Karena sopan dan punya keluarga. Ente pikir yang punya keluarga dia doang? Gue jadi keinget sama ibu-ibu yang dihukum masuk kurungan penjerong ya gara-gara maling ayam. Coba, keadilannya di mana? Keadilan sosial bagi rakyat berduit kata gue. Indra Kents yang ngerugiinnya orang-orang bukan ngerugiin negara ya, itu hukumannya 10 tahun penjara kalau nggak salah. Nah ini ngerugiin negara 300 teh, hukumannya 6 tahun 6 bulan. Menurut Ngana, ini kalau udah begini salah siapa nih? Salah siapa nih kalau udah begini nih? Salah hakim, salah jaksa, salah terdakwanya gitu, salah presidennya, salah pemerintahannya, salah siapa ini? Pikir-pikir enak ya kalau jadi koruptor begitu ya, habis korupsi ngerugiin negara 300 T, hukumannya 6 tahun 6 bulan. Itu belum sampai remisi ya. Kalau sama remisi nggak tahu potongannya berapa, diskonnya berapa kali, ada diskon Natal. Dihukumnya jadi 6 tahun setengah gara-gara terlalu berat kata hakimnya gitu kan. Menurut gua pajak 12% itu juga berat loh. Gimana kalau diturunin jadi 6,5% aja pajaknya? Terus katanya kalau denda 1 miliar itu tidak dibayarkan gitu ya, gantinya itu dimasuk buinya itu selama 6 bulan. Jadi 1 miliar itu digantikan dengan 6 bulan. Cuy, buat seorang Harvey Muiz ya, 1 miliar itu nggak nyampe 6 bulan. 1 bulan pun bisa didapatkan. Terus katanya kerugian negara 210 miliar itu ya harus diganti gitu. Kalau nggak ada gantinya, harta benda dia bakal dilelang gitu. Nah terus kalau harta bendanya tidak mencapai 210 miliar, diganti hukuman kurungan 2 tahun. 210 miliar sama dengan 2 tahun. Apa sih? Orang-orang kecil yang masuk penjero dan berkelakuan sopan serta punya keluarga belum tentu dengan semudah itu loh mendapatkan keringanan. Kenapa giliran seorang Harvey Muiz dihukum divonis 12 tahun dibilangnya terlalu berat? Lebih berat mana sama rakyat Indonesia yang selalu berusaha setiap hari untuk berjuang supaya bisa makan? Dan dia dengan sadarnya, dengan lenggangnya merugikan negara 300 triliun. Tiba-tiba besok jalan-jalan tuh ya, luar negeri gitu. Lucu lah udah Konoha inilah, nggak paham lagi aku, nggak ngerti lagi aku. Harvey Muiz ditetapkan divonis. Ya. Ini dari Cijesvel ya, Cijes ya, Jessica Felicia ya, kalian bisa ikuti di TikTok ya. Ya itu tadi guys ya. Jadi kalau seperti itu hukumannya, ya itu ringan banget ya, ringan banget buat ukuran si terdakwa itu ya. Ya benar kata Cijes tadi ya. Kalau cuma hukuman segitu, belum lagi kasih remisi-remisi ya, Lebaran kayak hari kemerdekaan, Natal, nanti jatuhnya ya paling-paling 4 tahun udah bebas ya. Tahu-tahu kita dengar beritanya mereka jalan-jalan luar negeri ya, kayak Cices bilang tadi ya, kayak gitu ya. Lanjut guys. Vonis kurungan penjara. Sorry. Selamat untuk penegakan hukum di Indonesia. Harvey Muiz yang kemudian merugikan negara 300 triliun ini divonisnya 6,5 tahun. Alasan utamanya ya karena sopan dan punya tanggungan keluarga. Kadang-kadang saya berpikir ini apa sih penegakan hukum di Indonesia ini? Mau sampai kapan tebang pilih? Mau sampai kapan selalu lucu gitu ya? Please lah, yang bener aja lah bernegara, berhukum. Kalau kayak gini semakin kacau. Selamat untuk penegakan hukum. Oke, ini dari Mas Saiful. Iki banyak lah. Oh, ada lalat guys ya. sorry. Mas Saiful Muhjab ya. Masya Allah. Oke, dari mana tadi sampai lupa guys ya, ini lalat ya. Ini ya tak bacain ya, dia backgroundnya itu dari Detik News ya.
Yang bikin ringan vonis Harvey Muiz sopan dan tanggungan keluarga. Aduh, ini alasan lucu banget. Udah lah, lanjut aja, lanjut. Koruptor tambang kelas kakap Harvey Muiz tersenyum sumringah setelah mendengar vonis dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bagaimana tidak bahagia meski sudah merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah, sudah menghancurkan lingkungan dan alam, sudah membuat rakyat Indonesia semakin belangsak. Sang koruptor bengis ini hanya divonis hukuman 6,5 tahun penjara dari dakwaan sebelumnya 12 tahun penjara. Dan alasan kenapa dia divonis ringan pun sangat kocak sekali. Harvey Muiz divonis ringan karena punya tanggungan keluarga dan sopan selama persidangan. Vonis terhadap koruptor Harvey Muiz ini tentu menjadi angin segar bagi para koruptor lainnya di negeri ini agar terus melakukan korupsi lebih giat lagi. Toh meskipun sudah merugikan negara puluhan triliun bahkan ratusan triliun sekalipun, hukumannya nggak berat-berat amat kok. Apalagi sebelumnya Presiden Prabowo juga berencana akan mengampuni para koruptor apabila mereka mau mengembalikan uang hasil korupsi mereka katanya. Kocak banget nih negara ini. Ketika satu negara sudah dikuasai oleh para koruptor, maka tinggal tunggulah saja kehancurannya. Koruptor tambang kelas kakap. Oke, ini dari Mas Heru Hermawan 10 ya. Oke, lanjut ya berikutnya ya. Hanya di negara Indonesia terdakwa yang terbukti bersalah atas tindakan pidana korupsi dan pencucian uang dihukum 6 tahun. Ralat. Sorry. Ralat. Kalau Indonesia hukumnya tegas. Enggak. Maaf, salah. Ralat ya. Hanya di negara berkekel terdakwa yang terbukti bersalah atas tindakan pidana korupsi dan pencucian uang dihukum hanya 6 tahun, guys. Wow. Gokil itu negara berkekel. Keren ya. Padahal negara berkekel tuh mengalami kerugian sekitar 300 triliunan. Itu 300 triliun beneran udah dihitung atau belum ya? Atau jangan-jangan masih salah hitung, ternyata lebih besar lagi. Gokil negara berkekel. Tapi yang gokil bukan si pelaku korupsinya, aparat-aparat penegak hukumnya, guys, yang bisa memberlakukan seperti itu. Itu masih dilihat si pelaku korupsinya atau terdakwanya ada hal yang meringankan, ada hal yang baik dalam dirinya. Wow. Berarti negara berkekel itu mengirimkan pesan untuk para generasi muda. Hei anak-anak muda, besok kalian kalau sudah dewasa, janganlah jadi maling yang tanggung-tanggung. Jangan jadi maling motor, jangan jadi maling ayam, maling telur, maling jemuran. Karena kalau kalian jadi maling yang kecil-kecilan, itu udah habis di masa, terus dimasukin ke dalam ya penjara. Belum di dalam penjara itu dibegitukan. Ini di negara berkekel ya. Saya berbicara negara berkekel nih. Dan kena hukumannya itu maksimal. Jangan kalau mau maling langsung aja ratusan M atau triliunan. Ditangkapnya secara baik-baik. Rambutnya masih bisa klimis, basah gitu. Bajunya rapi. Itu kalau menjadi maling di negara berkekel. Jangan tanggung-tanggung. Keren. Aparat penegak hukumnya keren. Terlepas prosesnya bagaimana, keren. Wow, kalau begitu mana ada yang kapok para pelaku korupsi di negara berkekel. Kalau hukumannya cuma segitu. Mantap, lanjutkan. Mantap, negara lanjutkan. Hanya di negara Indonesia berkekel ya, bukan negara Indonesia ya, negara berkekel. Dari Mas Yama Carlos 7 ya. Oke, lanjut berikutnya aja guys. Cina eksekusi mati pejabatnya yang korupsi sebesar 6,8 triliun. Sedangkan ada negara yang dimana ada koruptor yang korupsinya 271 triliun tapi hukumannya nggak nyampe 10 tahun penjara. Jadi nggak usah aneh kalau ada negara yang cita-citanya besar, ingin jadi bangsa yang besar, mempunyai SDA yang luar biasa tapi negaranya belum maju-maju dikarenakan isinya adalah lu tahu sendiri lah. Cina eksekusi mati pejabat. Oke, ini dari Mas Fidel Zidan. Ini nggak tahu ya, ada lalat ini kayak mau tak hukum kayak koruptor kayaknya ya. Habis ini mau tak eksekusi guys ini. Oke, lanjut aja di video berikutnya ya.
Ngomong-ngomong soal Harvey Oh, Muiz Cices lagi ya? Penjerong 6 tahun 6 bulan, denda 1 M, ganti kerugian negara 210 miliar nih ya. Kata gue nggak sekalian aja dibebasin, nggak sekalian aja dimaafin gitu, ya kan? Kan kita bukan Tuhan, kita dilarang untuk menghakimi manusia dong. Yang boleh menghakimi itu hanya Tuhan kan? Nggak sekalian aja dibebasin gitu kata gue. Dia lah, kata gue mendingan dimaafin aja. Namanya manusia, kali aja dia lagi hilap ya kan? Sekarang lu pada tahu kan kenapa hukum di dunia itu tidak adil? Karena hukuman yang adil itu hanya ada di akhirat. Ya gue juga belum tahu sih di akhirat itu seadil apa gitu ya. Karena kan saya belum pernah metong, say. Ini kalau hukum cuma perkara karena berkelakuan sopan dan sudah berkeluarga, apa gunanya ada hukum? Semua orang akan menjadi baik dan akan menjadi sopan ketika dia benar-benar bersalah. Cuman di Indonesia cuy ya, ketika ada koruptor ketekong, say, depan kamera wartawan tuh masih bisa dada-dada, ngasih sarang heel, bisa senyum sayang, ya. Bingung gue juga. Terus kata lawyernya, kata kuasa hukumnya Harvey Muiz nih, katanya masih belum puas sama hasilnya. Lu belum puas apa? Maunya diapain? Dibebasin? Mau seumur hidup hukumannya? Ini kurang puasnya apa nih? Notabene konotasinya apa nih? Ini menjurus ke kurang berat hukumannya atau hukumannya masih terlalu berat dengan 6 tahun 6 bulan denda 1 miliar tuh masih keberatan gitu. Udah kata gue bebasin aja sekalian, maafin, namanya manusia hilap. Deh, gitu kan? Kata gue mah gini ya, kalau emang mau ngasih pengurangan hukuman untuk seorang koruptor atau untuk seseorang yang memang jelas bersalah dan harus dipenjerong gitu ya, cari alasannya tuh yang lebih masuk di logika akal manusia gitu loh ya. Jangan berkelakuan baik, berkelakuan sopan, udah berkeluarga, apa sih? Lu pikir itu dulu ibu-ibu yang maling ayam terus ketekong masuk penjerong, itu dia nyolong ayam buat siapa? Ayam loh yang dicolong, ayam. Ayam berapa duit sih? Kalian bisa lihat betapa adilnya keadilan negara Republik Indonesia ini. Adil banget. Kemarin gue belanja 12-12 Natal sale aja ya di toko oren, nggak nyampe 50% amat loh diskonnya. Terus 6 tahun 6 bulan di penjerong, say, belum sama remisi. Nanti setelah diremisi apa? Bilangnya apa? Bebas bersyarat. Tiba-tiba gue udah ngeliat updatean mereka jalan-jalan lagi ke luar negeri, happy-happy, pasang pohon Natal segede bagong, semewah-mewah, hotel mewah pun kalah gitu. Pensil aja diraut, itu numbuhnya ke atas bukan ke bawah. Katanya pemerintah mau bebenah. Apanya yang dibenahin? Kocak. Ngomong-ngomong soal Harvey Muiz nih di penjara. Lanjut. Jadi ini barusan dari Cices lagi ya. Jadi apa nih tulisannya nih? Harvey Muiz dihukum 6,5 tahun plus denda 1 M plus bayar kerugian negara 210 M. Nggak sekalian dibebasin dan dimaafin aja. Sekalian dah ya, sekalian ya. Saking jengkelnya Cices ini ya sama hakimnya ya. Perbedaan korupsi di Indonesia dan China. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi yang ganteng dan kaya raya, barusan divonis penjara 6,5 tahun dan denda yang cuman 1 miliar rupiah. Padahal korupsi ini telah membuat Harvey dan Helena Lim menjadi lebih kaya 420 miliar rupiah dan negara rugi 300 triliun rupiah. Bandingin sama Li Jinping, koruptor terbesar sepanjang sejarah di China yang barusan divonis barengan sama Harvey. Dia divonis hukuman meninggoy karena merugikan negara 6,7 triliun rupiah. Jadi si Harvey rugikan 300 triliun, si Li Jinping rugikan 6,7 triliun. Eits, tunggu dulu, si Harvey juga harus membayar 210 miliar sebagai uang pengganti kerugian negara. Kalau dia nggak bisa bayar, maka semua harta benda dia akan dirampas dan dilelang untuk menggantikan kerugian negara. Karena Harvey telah terbukti secara sah melakukan tindak korupsi dan pencucian uang yang tuntutan awalnya tuh 12 tahun, lalu turun menjadi 6,5 tahun, bos. Lah kok bisa turun setengah? Alasan pengadilan sih karena Harvey ini nggak pernah dihukum sebelumnya. Kedua, sopan selama proses pengadilan. Dan ketiga, masih ada tanggungan keluarga. Menurut kalian gimana guys? Perbedaan korupsi di Indonesia dan... Menurut kalian gimana ya? Menurutku ya ya lucu guys ya. Ini lucu menurut kita ya. Oke lanjut ya. Ini dari Mas Kristo IBR ya. Chris Hu ya. Harvey Muiz telah rugikan 300 triliun tapi cuma divonis 6,5 tahun penjara. Alasan Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara karena dia punya tanggungan keluarga. Tikus pun juga punya tanggungan keluarga, Pak. Sikap sopan di persidangan. Iya, Pak, sikapnya sopan di persidangan tapi hatinya busuk. Sedangkan di Cina, koruptor 6,7 triliun dieksekusi mati. Li Jinping kan ini aja. Pesan buat hakim yang mengadili Harvey Muiz. Hei nah, hakim, rugoni cai talu, ingkeni yoji setio, Pak.
Bahasa apa ya, guys? Gimana teman-teman menurut kalian? Korupsi 300 triliun cuma dihukum 6,5 tahun. Tapi yang korupsi 6,7 triliun di Cina hukumannya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini anak Banteng, Kirain anak udah selesai. Abah, anak Mulyono, anak Jenderal, boleh komen. Silahkan komentar. Salam Jigigis. Ya kalau udah urusan kayak gini ya nggak perlu beda-bedain politik ya. Ini mah orang awam aja udah tahu ya kalau ada yang nggak beres ya. Ya ini video terakhir ternyata ya dari Mas Firman Caca ya, Mas Firman Caca. Kalian bisa ikuti di TikTok ya. Guys, kalian sendiri pendapatnya gimana ya? Tolong ditulis di kolom komentar ya. Jadi sekali lagi ya, buat kalian anak-anak muda yang tadi itu kan ada yang pesen tuh ya, itu sarkas aja guys ya, jangan dianggap serius ya. Nanti dianggap serius lagi ya, kalian beneran ya. Kata siapa tadi ya, ada salah satu tadi itu ngomongnya buat kalian generasi muda ya, nantinya ya nyolongnya jangan tanggung-tanggung ya, jangan yang kasus yang receh-receh ya, langsung sekalian aja MM-an bahkan triliunan ya. Itu bercanda guys ya, bercanda ya, saking jengkelnya sama hakim yang memvonis di kasus timah ini guys ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Ini Mas DU mau nyari biang kerok lalat ini yang dari tadi gangguin konten ya. Ini jangan-jangan ini lalat kiriman dari hakimnya ini ya, yang nggak mau kita ini ya, kita omongin kali ini. Oke, sampai jumpa aja di video ini nih. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih semua. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.